Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alamin. Wassalatu wassalamu ala fil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Asyhadu an la ilaha illallah la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. La haula wa la quwata illa billahil aliyyil. Qala ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu khulu fis-silmi kafah wa la tattabi'u khutuwati syaiton innahu lakum aduwwum mubin. Al-ayat sadaqal adzim. Rabbi shrahli sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah wa syukurillah. Malam hari ini kita bertemu lagi bersilaturahmi dalam acara program online yang diselenggarakan oleh Syarikat Islam Politik atau SIP. Alhamdulillah malam hari ini Bapak Ibu sekalian, kita sudah memasuki di sesi kedua, dan insya Allah pemateri kita, narasumber kita, yaitu Dr. Abdullah Hemahua. Beliau selaku Ketua Majelis Syuro Partai Islam Masyumi dan juga mantan Ketua Umum PBHMI. Dan tak lupa salawat serta salam diaturkan kepada junjungan kita, baginda kita, panglima kita, Rasulullah SAW, yang telah menuntun kita hingga kita bisa merasakan nikmatnya iman dan nikmatnya Islam. Alhamdulillah, Bapak Ibu sekalian, yang perlu kami sampaikan bahwa acara kita malam hari ini terselenggara dan di sesi yang ke-22. Jadi Bapak Ibu sekalian yang malam hari ini belum sempat menyaksikan mulai sesi 1 hingga sesi ke-21, jangan khawatir, panjenengan semua jangan khawatir, karena nanti panjenengan semua bisa menyaksikan di channel YouTube SIP Syarikat Islam Politik. Silakan program online ini bisa disaksikan di channel YouTube kami di Syarikat Islam Politik. Dan untuk tema kita malam hari ini yaitu tentang bersaing demi kebaikan di dalam kebinekaan untuk kejayaan NKRI. Dan Bapak Ibu sekalian, untuk menambah keberkahan pertemuan kita malam hari ini, supaya duduk kita malam hari ini diridhoi Subhanahu wa Ta'ala, dan apa yang nanti kita diskusikan malam hari ini menjadi keberkahan buat kita semuanya, kita buka dulu dengan membaca Al-Basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, Alhamdulillah, dengan dibacakannya Al-Basmalah, mudah-mudahan mendapat keberkahan malam kita hari ini, mudah-mudahan duduk kita malam hari ini menjadi keberkahan dan diridhoi oleh Subhanahu wa Ta'ala. Amin amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, malam hari ini sudah hadir di tengah-tengah kita Dr. Abdullah Hemahua yang nanti akan menjadi narasumber. Tapi sebelumnya akan ada pengantar terlebih dahulu kepada Ustadz Fuad Amsari, nanti akan memberikan pengantar terlebih dahulu dalam acara kita malam ini, dan nanti akan dilanjutkan oleh narasumber kita Al-Ustadz Al-Mukarram Dr. Abdullah Hemahua. Tapi sebelumnya saya persilakan kepada Ustadz Fuad Amsari untuk memberikan pengantar terlebih dahulu. Monggo Ustadz, tafadhol. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. La haula wa la quwata illa billah, amma ba'du. Saudara moderator, Bapak Abdullah Hemahua sebagai pemateri dan para peserta sekalian dalam pertemuan online yang diselenggarakan oleh SIP Syarikat Islam Politik yang ke-22, yang tema dasarnya adalah Islam Kafah, pembelajaran Islam Kafah. Saya dalam pengantar ini ingin menyampaikan beberapa poin, seperti tadi sudah disampaikan secara ringkas, bahwa semua program online dari SIP itu insya Allah bisa dilihat di YouTube dengan channelnya mengetik Syarikat Islam Politik.
Saya hanya ingin memberikan sedikit catatan. Kita memang membedakan antara Islam politik dengan politik Islam. Itu berbeda jauh sekali. Kalau Islam politik itu adalah ajaran Islam bagaimana berpolitik. Itu namanya Islam politik. Tapi kalau politik Islam itu bagaimana suatu rezim melalui kebijakan politiknya mempunyai skenario untuk melemahkan, merusak Islam. Ada suatu disertasi yang sangat bagus menurut saya dari EIN yang judulnya adalah Politik Islam Hindia Belanda. Nah, saudara jangan keliru membuat istilah politik Islam. Karena kalau politik Islam adalah skenario suatu rezim untuk merusak, menghancurkan Islam. Sebagaimana yang dilakukan oleh rezim Hindia Belanda dengan Snokugro-nya, Daendelsnya, dan macam-macam gubernur jenderalnya, membuat Islam di Indonesia menjadi rusak, lemah, dan akhirnya mau untuk tetap dijajah. Saudara sekalian, itu sebabnya nama kelompok ini, yaitu Syarikat Islam Politik, adalah pertemanan teman-teman yang mempunyai orientasi untuk bagaimana ajaran Islam tentang politik ini bisa diterapkan, bisa dikerjakan oleh umat Islam. Karena umumnya umat Islam di Indonesia ini berislamnya dibatasi hanya untuk habluminallah. Hanya urusan ritual dan urusan paling maksimum amal sosial. Dia mengabaikan tentang masalah siapa yang memimpin dirinya, memimpin keluarganya, memimpin masyarakatnya. Dibiarkan dipegang oleh orang yang tidak mengerti tentang Islam. Maka jangan ditanya akibat yang dirasakannya. Pasti Islam tidak akan bisa menjadi menolong masyarakat yang plural itu. Karena dia terus ditekan, dilemahkan. Karena itu istilah Islam politik tolong menjadi perhatian benar. Jangan keliru dengan politik Islam. Kalau politik Islam, ingat-ingat saja politik Islam Hindia Belanda. Nah, saudara otomatis sudah ngerti itu. Adalah skenario rezim untuk menghancurkan Islam. Hindia Belandanya bisa saudara ganti dengan rezim mana saja. Sedangkan Islam politik adalah upaya dari teman-teman untuk mensosialisasikan, memberikan penyadaran pada orang Islam supaya berislamnya jangan hanya terbatas masalah hablum minallah dan hablum minanas dalam lingkup amal sosial saja, tapi harus masuk kepada upaya supaya masyarakat plural itu dipimpin oleh orang yang mengerti tentang Islam yang di dalam Al-Quran disebut sebagai mukmin. Akidahnya betul-betul akidah yang sangat taat pada Allah Subhanahu wa taala. Saudara, jadi salah satu yang kita ingin sampaikan di dalam tema Islam kafah adalah jangan berislam itu hanya sepotong. Itu kuncinya. Jangan berislam itu hanya sholat, doa, puasa, plus sedikit akhlak yang baik, plus sedikit amal sosial, membuat sekolah, membuat rumah anak yatim, menolong pengemis. Itu enggak cukup. Itu dikerjakan Nabi waktu di Mekah. Di Medina, Nabi itu mengerjakan bukan hanya hablum minallah dan hablum minanas dalam lingkup yang terbatas, tapi sudah masuk kepada bagaimana Madinah yang plural dipimpin Islam. Upaya seperti itulah yang disebut sebagai upaya Islam politik. Jadi Islam kafah, Islam yang utuh, itu adalah komponennya berislam secara personal dan berislam secara politis. Kalau hanya salah satu, sungguh tidak cukup berislamnya. Melawan
perintah Allah, hendaklah kalian berislam secara utuh. Ya ayyuhalladzina amanu udkhulu fis-silmi kaffah wala tattabi'u khutuwatis syaiton. Jangan kamu berislam hanya ritual dan amal sosial, mengabaikan masalah kepemimpinan di dalam masyarakatmu yang plural, dipegang oleh orang yang sembarangan. Itu yang disebut sebagai Islam tidak kafah, dan Allah mengancam, jangan kamu sampai mengikuti tuntunan syaitan. Saudara sekalian, pada tema untuk Islam kafah ini, kita ada 5 item yang sudah dibicarakan. Itu sebabnya kita sampai kepada yang nomor 22. Kita membicarakan tentang keimanan yang benar itu apa. Jangan sampai kita yang namanya beriman itu hanya la ilaha illallah, dianggap sudah selesai semuanya. Salah. Ada hadis seperti itu, tapi hadis itu harus melihat bagaimana Quran menjelaskan tentang operasionalisasi la ilaha illallah. Jangan sampai kita dengan mengucapkan la ilaha illallah dianggapnya semua selesai. Jadi penjahat pun akan masuk surga. Saya kira itu kan tidak benar. Jadi jangan sampai kita beriman yang salah. Itu item pertama yang dibicarakan dalam pembelajaran Islam kafah. Yang kedua adalah pembelajaran Islam kafah terkait dengan personal. Yang tadi itu, sholat, doa, puasa, akhlak yang baik, pekerjaan yang halal, makan minum yang halal dan thayyiban. Itu namanya syariat syakhsiyah, secara personal. Yang ketiga baru kemudian masuk pada syariat sosial politik. Bagaimana mengatur keluarga secara islami, mengatur organisasi islami, mengatur politik secara islami. Itu adalah bagian yang ketiga. Bagian yang keempat adalah membahas bagaimana Indonesia, umat Islam di Indonesia. Dan yang kelima, bagaimana melihat Islam di dunia internasional. 5 item itulah sebetulnya materi yang dibahas di dalam tema pembelajaran intisari Islam politik. Hari ini sudah sekalian, kita masuk kepada masalah yang terkait dengan bagaimana ya membuat Indonesia ini betul-betul menjadi negeri yang jaya, luar biasa, termuliakan, terhormat. Gimana buat NKRI seperti itu? Orang yang memandang NKRI itu dengan muka tengadah, bukan meleceh. Kita sering sekarang itu mendapatkan semacam apa ya, satu sloganisme gitu ya. Persatuan, persatuan, toleransi, toleransi. Lupa bahwa di dalam masyarakat yang plural, di sana ada orang yang baik dan ada orang yang buruk. Ada orang yang benar dan ada orang yang salah. Gak mungkin yang benar itu harus menjadi salah atas nama toleransi. Islam mengajarkan dalam dunia plural yang harus terjadi dan tentu terjadi adalah bersaing. Bersaing. Jangan lupa. Itu sebabnya dalam judulnya adalah bersaing dalam kebinekaan untuk kejayaan NKRI. Umat Islam harus bersaing kalau dia merasa menjadi orang yang baik. Jangan sampai menjadi orang Islam tidak bersaing. Dalam Al-Quran tegas sekali, fastabiqul khairat. Hendaklah kamu bersaing. Tapi kemudian diterjemahkan dengan salah. Bersaingnya kemudian merdu-merduan kiro'ah. Al-Quran mengatakan bersaing fastabiqul khairat itu bukan sesama Islam, tapi dengan orang lain. Al-Qur'annya jelas, saudara bisa lihat. Di fastabiqul khairat dalam Al-Quran itu hanya 2 kali disebut. Di Al-Baqarah, surat Al-Baqarah ayat 147, 48, dan di dalam surat Al-Maidah ayat
ke-48. Itu ada Al-Baqarah. Dan kalau saudara lihat dan surat Al-Maidah, dua-duanya, keduanya terkait dengan pluralisme, kebinekaan. Kedua-duanya itu terkait kebinekaan, saudara. Persaingan itu dengan orang lain. Itu sebabnya saya minta orang Islam sadar bahwa orang Islam itu harus hebat supaya menang dalam bersaing, untuk membuat bisa mengangkat masyarakat pluralnya menjadi masyarakat plural yang jaya. Jadi saudara sekalian, ini tema hari ini, dan kita meminta Bapak Dr. Abdullah Yamawa, yang saat ini beliau adalah sebagai Ketua Majelis Syuro Masyumi, tapi juga beliau sebagai mantan Ketua Umum PBHMI. Saudara tahu HMI lah. Beliau juga mantan, kalau saya tidak salah, penasihat KPK yang terkenal sangat ketat. Saya kira itu kita semua mendapatkan pelajaran dari beliau sebagai pribadi. Tapi sekarang kita dengarkan bersama pemikiran beliau. Bagaimana kalau Islam ini bisa memimpin dunia pluralnya? Apa yang akan dia kerjakan? Membuat negerinya menjadi jaya. Logiskah itu? Logiskah itu? Minggu yang lalu, kita 2 minggu berturut-turut diantarkan dengan tema tujuan Islam kafah itu selaras, komplementer terhadap tujuan NKRI. Di situ dipertanyakan bagaimana mekanismenya. Nah, mudah-mudahan malam ini Dr. Abdullah Yamawa bisa memberikan jawaban, ini loh yang harusnya dikerjakan oleh Islam kalau memimpin Indonesia. Sehingga tidak terjadi di situ nepotisme, korupsi yang merajalela, ketidakadilan hukum, kerusakan lingkungan hidup, eksploitasi sumber daya alam. Nah, silakan saudara sekalian menyimak. Mudah-mudahan Allah memberikan kepada kita pembelajaran yang baik sehingga langkah kita menjadi semakin benar pada masa-masa mendatang. Demikian pengantar saya, saudara moderator. Ya. Selamat mengikuti kajian Islam Kafah pada malam hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Ustadz Fuad atas pengantarnya malam hari ini untuk kajian kita malam hari ini. Tapi perlu saya ingatkan Bapak Ibu sekalian, karena kita kajian hari ini adalah silaturahmi dan juga saling mengenal, saya minta tolong yang masih off kameranya bisa di on cam, karena dari sini kita tahu wajah panjenengan semuanya, dan juga kita bisa saling berkenalan dan juga saling bersilaturahmi. Silakan bisa di on cam kan kameranya, karena ini adalah ajang silaturahmi buat kita semua. Baik, langsung saja akan ada pemaparan dari narasumber kita, Ustadz Abdullah, terkait nanti bagaimana mekanisme secara konkret ketika Islam menjadi pemimpin di negara yang plural. Silakan Ustadz Abdullah untuk menyampaikan pemaparannya. Monggo, tafadhol Ustadz. Iya, terima kasih Ustadz Moderator. Tolong kalau bisa ditampilkan makalah saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa nasta'inu wa nastaghfir wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Qala ta'ala fil Qur'anul Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa qad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullah wal yawmil akhir wa dzakarallaha katsira. Shadaqallahul azim. Segala syukur, puja dan puji kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas rahmat, taufik dan hidayahnya sehingga kita masih memiliki nikmat iman, nikmat Islam
nikmat kesehatan dan nikmat kesempatan sehingga kita dapat bermuajahah, bersilaturahim meskipun melalui online pada malam hari ini dalam rangka memperoleh ridha Allah SWT. Tidak lupa selawat dan salam kepada junjungan kita besar Muhammad SAW, keluarga, sahabat, tabi'in, tabi'in sampai kepada kita sekalian. Mudah-mudahan kita memperoleh syafaat beliau di surga Jannatul Naim nanti insyaallah. Amin 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 ya rabbal alamin. Judulnya bersaing demi kebaikan dalam kebinekaan untuk kejayaan NKRI. Nah, karena NKRI maka kita lihat pada slide pertama, tolong host pindah slide berikutnya. Itu adalah bagaimana NKRI 2045. Ya. Indonesia masa depan, NKRI 2045. Kenapa saya berikan NKRI 2045? Karena 2045 itu 100 tahun, tahun emas Indonesia. Dan kemudian di dalam salah satu hadis, kata Rasulullah, setiap 100 tahun Allah mengirimkan seorang mujahid, Allah mengirimkan seorang mujahid, Allah mengirimkan seorang mujtahid. Apakah itu di Indonesia, apakah di Afghanistan, apakah di Turki, wallahu alam. Tapi sebagai bangsa yang umat Islam terbesar di dunia, subjektif kita menginginkan itu berlaku di Indonesia. Tapi syaratnya ya harus kita melakukan usaha ke arah sana itu. Nah, oleh karena itu maka kalau pada zaman Orde Baru disebutkan dengan apa namanya masyarakat adil makmur yang diri Allah SWT, atau misalnya apa Gemari Pak Luhut Jinawi Tata Tentram Kertaroharjo, maka pada reformasi ini disebut dengan masyarakat madani. Masyarakat madani itu adalah suatu masyarakat atau komunitas orang-orang Islam dan non-Muslim yang diatur dengan Quran dan Sunnah dalam memperoleh ridha Allah. Itu kurang masyarakat madani. Nah, masyarakat madani itu ditunjang oleh 3 pilar utama. Pertama, sistem yang menyatu. Disebut masyarakat madani kalau sistem yang diterapkan dalam keluarga, dalam pemerintahan, dalam negara itu menyatu. Yang seperti sudah disampaikan oleh Pak Moderator tadi, disampaikan oleh Pak Puat tadi, Al-Baqarah 208, ya ayyuhalladzina amanu udkhulu fi silmi kafah wa la tattabi'u khutuwat syaitan innahu lakum aduwwun mubin. Hai orang yang beriman, masuk dalam Islam secara totalitas, secara komprehensif, jangan parsial, jangan sepotong-sepotong. Dan janganlah kamu ikuti langkah-langkah setan, karena setan itu musuh kalian yang nyata. Nah itu, sehingga di sana ada akidah, ada tauhid, kemudian ada persoalan pendidikan, ada persoalan politik, ada persoalan ekonomi, persoalan hukum, dan seterusnya, dan seterusnya. Yang kedua ada pemenuhan hajat hidup rakyat. Kenapa? Karena ibu dari doa kita, orang Islam, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Jadi kebahagiaan di dunia dan kebahagiaan akhirat. Sehingga hajat hidup itu menjadi penting karena kata Rasulullah, fakir dekat dengan kafir. Hari ini sudah sekian ribu bahkan jutaan orang Islam di Indonesia yang murtad. Hanya karena 1 bulan dibawa beras berapa kilo, gula berapa kilo, dan seterusnya. Karena fakir, mereka menjadi kafir. Oleh karena itu, maka pemenuhan hajat hidup masyarakat, itu menjadi salah satu pilar dari masyarakat madani. Yang ketiga, kualitas anggota masyarakat itu. Bagaimana kualitas anggota masyarakat itu? Itu disebutkan dalam surat Al-Imran ayat 190 sampai 194. Salah satu ayatnya saja saya baca. Kita Bapak Ibu sudah tahu semua. Inna fi khalqis samawati wal ard wa ikhtilafil laili wan nahari laayatul albab alladzina yadhkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard rabbana ma khalaqta hadza batila subhanaka faqina azabannar ilal akhir ayat sampai 194. Di sana ada 7 pilar yang disebut dengan manusia ulul albab seperti itu. Nah, visi negara itu dilakukan dalam bentuk misi oleh partai politik, oleh organisasi masyarakat, oleh kementerian, oleh lembaga negara, oleh semua komponen bangsa dalam misi negara. Sehingga demikian maka seharusnya visi negara itu tidak boleh beda. Visi negara kementerian A, B, C, kementerian partai politik A, B, C itu satu visi negara itu. Misinya yang berbeda. Kenapa misi yang berbeda? Karena bergantung pada spesifikasi, ciri khas. Misalnya memajukan kesejahteraan umum. Mungkin itu Kementerian Sosial, mungkin itu Kementerian
Ekonomi, mungkin itu Kementerian Perdagangan, dan seterusnya. Begitu juga yang kedua, mencerdaskan kehidupan bangsa. Mungkin Kementerian Pendidikan, mungkin Kementerian Agama, dan seterusnya. Jadi fokus secara spesifikasi dalam bentuk misi. Yang ketiga, melindungi NKRI yang aman dan damai. Kenapa harus melindungi NKRI yang aman dan damai? Karena kita tahu bahwa di Uighur, Cina, orang Islam di Uighur, Cina tidak bisa melaksanakan ajaran agamanya. Tidak bisa pakai jilbab, tidak bisa sholat, tidak bisa menggunakan atribut-atribut Islam atau amalan-amalan Islam. Karena negara komunis. Sehingga dengan begitu, maka kemudian negara yang harus aman damai itu agar supaya setiap warga negaranya bebas melaksanakan ajaran agamanya. Hal itu dijelaskan di dalam Undang-Undang Dasar 45, Pasal 29 ayat 1, negara berdasarkan atas ketuhanan yang Maha Esa. Jadi pasal ini menjelaskan bahwa Indonesia bukan negara kapitalis, Indonesia bukan negara sosialis, Indonesia bukan negara komunis, Indonesia bukan negara sekuler, negara agama berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa. Ayat 2 mengatakan bahwa negara menjamin setiap warga negara melaksanakan ajaran agamanya dan pelaksanaan syariat itu. Nah, oleh karena itu maka kita berkewajiban untuk melindungi NKRI aman dan damai. Subjektif saya sebagai Ketua Majelis Syuro Masyumi adalah bahwa NKRI itu dilahirkan oleh Masyumi Muhammad Nasir dalam tanggal 3 April tahun 1950 mengajukan mosi integral di parlemen. Karena waktu itu hasil daripada perjanjian kompresi menjebunda Den Haag dibentuk negara RIS, berapa sekian belasan negara bagian, dan kemudian itu ditolak oleh Masyumi, dan kemudian Penasi melobi para sultan-sultan di seluruh Indonesia, melobi semua praksi-praksi di parlemen, dan setuju tanggal 3 April 50 mosi integral menjadi NKRI. Karena itulah maka tanda terima kasih daripada Presiden dan Wakil Presiden waktu itu kepada Muhammad Nasir, beliau dikasih kepercayaan sebagai Perdana Menteri pertama dari NKRI. Yang keempat adalah memicu terciptanya perdamaian dunia abadi. Kalau perdamaian dunia itu tidak berlaku seperti hari ini, maka semua negara akan dikacau balau. Bagaimana di Pakistan, bagaimana di Mesir, bagaimana di Lebanon, bagaimana negara-negara yang sedang berkembang, yang dengan kekuatan teknologi, kekuatan persenjataan, kekuatan ekonomi negara-negara superpower bisa macam-macam. Karena itu maka harus ada tercipta perdamaian dunia. Itulah sebabnya maka di dalam masyarakat Islam dikenal ada ukhuwah Islamiyah, ada ukhuwah wataniyah, ada ukhuwah basariyah. Sesama Muslim, sesama warga negara, dan sesama hamba Allah, warga dunia. Nah, itu tercantum di dalam alinea keempat Mukadimah Undang Dasar 45. Nah, bagaimana caranya seperti itu? Kita lihat. Next, Pak Moderator. Host. Bersaing dalam kebaikan. Tadi disebutkan oleh Prof. Fuad Al-Baqarah 148. Yang di situ disebutkan berlomba-lomba kamu dalam kebaikan, fastabiqul khairat. Untuk bisa fastabiqul khairat, maka orang harus punya kapasitas, punya kualifikasi. Sekarang kita masuk pada masa industri 4.0 dan akan masuk kepada 5.0. Indonesia baru sampai ke berapa? Yang pada kondisi itu orang tidak lagi bicarakan tentang dia orang apa, suku apa, bangsa apa, bahkan agama apa. Tapi orang akan bicara tentang kompetensinya apa, kemampuannya apa, skillnya apa. Sehingga dengan demikian maka fastabiqul khairat itu yang menentukan. Dalam Al-Quran pertama, tahap pertama itu, turun wahyu mengatakan bahwa perbandingan antara orang Islam dan orang non-Muslim itu 1:10. Jadi 1 Muslim, 10 orang kafir. Tapi itu dirasakan oleh para sahabat betapa luar biasa dahsyatnya beratnya itu. Maka kemudian wahyu yang berikut itu menurunkan menjadi 1:2. Allah memberikan keringanan buat kita. Sehingga 1 orang Muslim harus mengalahkan 2 orang kafir, baik dalam fisik, baik dalam pemikiran, baik dalam kinerja, baik dalam ide, dan semua. Dan semua. Duka cita buat Indonesia yang mayoritas Muslim di dunia, penduduknya terbesar dunia. Belum ada yang mencapai hadiah Nobel. Terlepas daripada hadiah Nobel itu dibuat oleh orang kafir, tapi itu adalah pendekatan-pendekatan saintis, pendekatan-pendekatan ilmiah,
pendekatan-pendekatan yang bersifat sunatullah, sehingga dengan demikian itu menjadi persoalan buat kita. Pada masa kejayaan Islam luar biasa. Nanti pada slide berikut kita akan lihat bagaimana kejayaan Islam di bidang sains, teknologi, dan seterusnya. Nah, sehingga dengan begitu, maka menjadi persoalan adalah bagaimana kita bersaing itu. Di dalam surat Al-Baqarah 184, di sana dijelaskan, Sahruna madalal unjila fil Qur'an hudal linnas wa bainatin minal huda wal furqan. Kita perhatikan disebut hudal linnas. Quran ini tidak ada keraguan baginya, yang itu menjadi petunjuk bagi manusia. Manusia itu ada orang Islam, ada orang Yahudi, ada orang Nasrani, ada orang komunis, ada orang ateis, semua namanya manusia. Yang kalau mereka melaksanakan ajaran Quran itu, maka mereka akan mencapai kemajuan. Orang Islam yang punya tapi tidak melaksanakan, dia tidak mencapai. Dan hari itu, fakta hari ini kita saksikan. Karena itu Buya Hamka dengan beberapa ulama yang dari Indonesia pergi ke Mesir, pergi ke Eropa, beliau sambil bercanda tapi serius maknanya, saya di Mesir jumpa umat Islam, tapi saya tidak jumpa Islam di sana. Saya datang ke Eropa, saya tidak jumpai orang Islam, tapi saya jumpai Islam di Eropa. Nah, artinya bahwa Islam itu universal values. Yang itu kalau dilaksanakan oleh siapa yang sesuai dengan hudal linnas itu, mereka perlu. Tapi subjektif kita sebagai umat Islam seharusnya seperti itu. Maka oleh karena itulah, bagaimana agar supaya kita memperhatikan bagaimana manajemen yang diatur di dalam Al-Quran, bahwa ketika kita selesai melakukan satu kegiatan, dilanjutkan dengan satu kegiatan yang lain. Karena itu dalam salah satu hadis kata Rasulullah, bersegera melakukan amal-amal soleh, kebajikan, sebab sebuah fitnah akan datang bagai sepotong malam yang gelap. Seseorang paginya mukmin, sorenya menjadi kafir, dan seorang sorenya bisa jadi mukmin, paginya menjadi kafir. Jadi oleh karena itu maka harus terus meningkat. Kemudian next host, bagaimana cara kita melakukan bersaing dalam kebaikan itu? Next host. Maka kemudian, bagaimana harus mempunyai kiblat sendiri? Ayat tadi itu menunjukkan bahwa setiap umat itu punya kiblat. Punya kiblat. Apakah Yahudi, apakah Nasrani, Islam. Masing-masing harus menaati dan setia terhadap kiblat tersebut. Nah, kesetiaan tertinggi adalah menjadikan Allah SWT sebagai kiblat, arah, dan tujuan hidup dan perjuangan. Aplikasi kesetiaan itu tidak lain adalah seluruh pengabdian yang baik bersifat vertikal, bersifat horizontal, maupun diagonal. Hal ini sesuai dengan penegasan Allah SWT dalam surat An-Zariyat, nantilah aku menciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepadaku. Wa ma khalaqtul jinna wa ins illa ya'budun. Jadi oleh karena itu maka dengan demikian semua bentuk pengabdian itu adalah Islam. Salatnya, saumnya, hajinya, zakatnya, mengajar di sekolah, mengajar di perguruan tinggi, membangun pasar, membangun perairan, membangun gedung, menulis buku dan seterusnya, semua. Memerintah negara, memerintah masyarakat, menjadi presiden, menteri, gubernur, wali kota, bupati, anggota, itu semua adalah Islam. Karena itu maka di dalam surat An-Nisa 36 kata Allah, sembahlah Allah dan janganlah kalian mempersekutukannya dengan sesuatu apapun. Problem serius kita adalah bahwa masyarakat melihat akidah itu hanya dari segi ritual vertikal. Tidak dikaitkan dengan akidah di politik. Tidak dikaitkan akidah di ekonomi. Tidak dikaitkan akidah di keluarga. Tidak dikaitkan akidah di hukum, pendidikan, dan seterusnya. Padahal akidah itu yang menafasi seluruhnya. Next. Pak Hos. Wahai manusia, sesungguhnya kami ciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu bersuku-suku dan berbangsa agar kamu saling mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kamu sisi Allah adalah orang-orang yang bertakwa. Inna akramakum indallahi atqakum. Jadi, dengan demikian maka dalam Islam itu suku Arab, suku bukan Arab, orang kulit hitam, orang kulit putih dan seterusnya, bukan itu persoalannya. Asbab nuzul ayat ini turun karena seorang sahabat Rasulullah yang biasa melakukan
bekam terhadap Rasulullah namanya Bayada. Maaf, namanya Abu Hindin. Lantas kemudian dia minta agar supaya beliau minta Abu Hindin itu dinikahi oleh kabilah Bayada itu. Dia berasal dari Bayada. Maka mereka protes. Bagaimana orang model Abu Hindin yang pembantu mau dinikahkan dengan satu kabilah Bayada yang terhormat? Maka turunlah ayat ini, bahwa Allah menciptakan manusia dalam bersuku berkabilah-berkabilah, tapi yang paling mulia di sisi Allah adalah yang bertakwa. Nah, kalau begitu, bertakwa itu yang bagaimana? Kita lihat dalam Al-Quran, yang disebut dengan muttaqin. Next. Dalam surat Al-Baqarah, di sana disebutkan. Next. Zalikal kitabul la raiba fihi hudal lil muttaqin. Muttaqin. Tidak ada keraguan dari kitab Quran ini terhadap orang muttaqin. Muttaqin itu apa? Dijelaskan. Zalikal kitabul la raiba fihi hudal lil muttaqin alladzina yu'minuna bil ghaib wa yuqimunas sholata wa mimma razaqnahum, dan terus seterusnya. Jadi orang yang muttaqin adalah yang dikenal dengan rukun iman, rukun Islam, kemudian melaksanakannya itu secara berketeraturan dan seterusnya. Sehingga dengan begitu, maka ketika menjadi presiden, menjadi menteri, menjadi gubernur dan seterusnya, lalu kemudian tidak bisa melaksanakan petunjuk-petunjuk Quran, maka kemudian tidak masuk orang yang mukmin. Ada dua hadis berkenaan dengan pemimpin. Ketika pemimpin dalam maksud imam sholat berjamaah, kata Rasulullah, pertama orang yang menguasai Quran. Kalau dua orang sama menguasai Quran, maka harus yang lebih dulu hijrah. Kalau bersama-sama hijrah, maka yang ketiga adalah yang berlebih tua usianya. Karena itu faktor usia juga berpengaruh di dalam Islam. Tapi ketika menjadi imam umara, maka Rasul mengatakan harus dicari apa kompetensinya. Jadi kalau mau menjadi menteri pendidikan, pernah jadi guru, pernah jadi dosen, mau jadi menteri pertanian, pernah jadi petani, pernah jadi dan seterusnya. Jika tidak, maka akan jadi persoalan. Oleh karena itu, salah seorang sahabat yang sangat wara, yang kita tahu, bertanya kepada Rasulullah, apakah tenaga saya tidak diperlukan? Kata Rasulullah, jabatan ini jabatan politik, jabatan pemerintahan, jabatan kenegaraan, tidak cocok untuk Anda. Hadisnya panjang, yang kemudian kita tahu yang populer itu, jangan berikan jabatan kepada orang yang meminta. Jadi artinya bahwa kompetensi itu adalah bagaimana knowledge-nya, bagaimana skill-nya, bagaimana ability-nya, bagaimana perilakunya, habit-nya, dan seterusnya. Yang itulah kemudian menjadi kompetensi. Jadi kalau misalnya orang cuma mengurusi ojek, kemudian jadi menteri pendidikan, maka hari inilah menteri pendidikan kita, lembaga pendidikan kita, diojekkan. Nah, karena tidak punya pengalaman menjadi guru, menjadi dosen. Begitu juga bidang-bidang lain. Yang kedua, kata Rasulullah, setelah seseorang diangkat menjadi jabat umara, presiden sampai lurah misalnya, maka dia harus mengimami sholat berjamaah rakyatnya, anggotanya, warganya. Kenapa? Agar supaya dia tahu bahwa jabatannya itu tidak hanya dipertanggungjawabkan kepada anggota masyarakatnya, tapi juga dia bertanggung jawab kepada Allah, karena itu amanah dari Allah. Nah, itu kita lihat bagaimana Al-Quran menetapkan, hadis menetapkan. Next, Pak Host. Bagaimana kita memahami ideologi di dalam kita memperjuangkan NKRI 2045? Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, ideologi merupakan kumpulan konsep bersistem yang dijadikan asas pendapat atau kejadian yang memberikan arah dan tujuan untuk kelangsungan hidup. Menurut Encyclopedia Britannica, terjemahannya, ideologi adalah suatu bentuk filsafat sosial atau politik di mana unsur-unsur praktis sama menonjolnya dengan yang teoritis. Ideologi menurut Maududi, salah seorang mujahid Islam di Pakistan, mengatakan ideologi adalah undang-undang serta hukum yang dijalankan sesuai Al-Quran dan As-Sunnah. Itu adalah ideologi. Apakah Islam itu ideologi? Next, Host. Islam bukan sekedar agama. Islam juga bukan ideologi. Islam adalah dinullah. Dalam kamus kita baca agama itu terjemahan dari religion.
Religion itu adalah sistem yang mengatur hubungan manusia dengan Rabbnya secara vertikal. Itu agama. Islam bukan agama seperti itu. Islam dinullah. Din, ad-din secara etimologi mengandung 4 pengertian. Yang pertama, kekuasaan atau memaksa. Sehingga dinullah, Islam dinullah, itu punya kekuasaan untuk mengatur, memaksa orang yang menjadi agama Islam. Misalnya, laki-laki, perempuan yang sudah masuk dewasa, wajib sholat, wajib saum dan sebagainya. Musuh memaksa. Kemudian tunduk kepada kekuasaan itu. Jadi tidak bisa kita keluar. Yang ketiga, undang-undang yang bersumber dari kekuasaan tersebut. Jadi karena undang-undang kita Quran dan Sunnah, maka breakdown dari Quran dan Sunnah dalam bentuk undang-undang, dalam bentuk perda, dalam bentuk kepres, dalam bentuk apa saja, itu tidak boleh bertentangan dengan undang. Dalam konsep Islam, DPR tidak melahirkan undang-undang. Dalam konsep Islam, DPR melaksanakan undang-undang yang ada dalam Al-Quran dalam bentuk juklak. Jadi, misalnya tentang ekonomi berkaitan dengan zakat. Maka kemudian DPR itu menyusun juklak pelaksanaan zakat itu bagaimana. Karena undang-undang sudah ada di Quran. Ada 7 golongan yang berhak menerima dan DPR tidak punya kewenangan untuk mengubah itu. Hanya DPR mengatur bagaimana pelaksanaannya, juklaknya seperti itu. Itu yang disebut dengan undang-undang yang bersumber dari kekuasaan tersebut. Kemudian, yang keempat, yang disebut dengan din itu, ad-din itu, imbalan bagi yang menaati undang-undang. Jadi kalau sholat, saum, dan syukur karena Allah, imbalannya adalah surga. Tidak melaksanakannya, maka kemudian balasan siksanya neraka. Sehingga dengan demikian, maka Islam itu dinullah. Sehingga dengan begitu, karena Islam itu dinullah, maka punya aspek ideologi. Sehingga kita akan lihat apa saja aspek-aspek ideologi yang ada dalam Islam. Next, Pak Host. Kita belajar di perguruan tinggi ini yang disebut ideologi. Segitiga, di atasnya adalah politik. Di kanan bawah ekonomi. Di kiri bawah seni. Itu ideologi yang kita belajar di perguruan tinggi. Itu ideologi sekuler. Karena ideologi sekuler, maka kemudian semua yang melahirkan politisi, baik lembaga eksekutif, legislatif, semua apa itu haus kekuasaan dan kemudian mereka menjadi ya sekuler, menjadi koruptor, menjadi pembohong, pendusta dan seterusnya. Berbeda dengan ideologi Islam. Next, kita lihat ideologi Islam. Host, iya, ideologi Islam. Ini yang tadi kita katakan surat Al-Baqarah 208. Dia tetap merupakan segitiga sama sisi. Di atasnya pendidikan. Kenapa puncak atas pendidikan? Karena wahyu pertama bukan kewajiban sholat, bukan kewajiban zakat, bukan kewajiban saum, bukan kewajiban haji, tapi kewajiban pendidikan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq. Iqra bil akram alladzi 'allama kalam, 'allamal insana ma lam ya'lam. 5 ayat ini adalah silabi, kurikulum, metode, target pendidikan. Yang karena 5 ayat yang tidak diterapkan di dalam pendidikan nasional, bahkan di sebagian besar pendidikan Islam, maka kondisi negara kita hari ini. Saya mau sebutkan ilustrasi tentang kegagalan pendidikan nasional. Terjadi krisis korupsi, krisis narkoba, krisis keluarga, krisis penegakan hukum. 1.200 orang yang ditangkap KPK dari 2005 sampai sekarang, 86% adalah sarjana. Ada S1, ada S2, ada S3, ada profesor, guru besar. Berarti secara statistik, pendidikan nasional kita melahirkan koruptor. Nah, karena apa? Karena kurikulum, silabus, metode pendidikan kita tidak mengikuti wahyu pertama 5 ayat ini. Dari pendidikan itu malah lahir seorang pribadi, mengatur dirinya, mengatur keluarganya, mengatur lingkungannya, mengatur bangsanya, mengatur negaranya. Itulah yang disebut dengan siasah atau politik. Sudut kanan bawah politik. Untuk melaksanakan pendidikan dan politik diperlukan sarana dan prasarana. Itulah yang sebelah kiri disebut dengan ekonomi. Tetapi pendidikan politik dan ekonomi, inti di dalamnya segitiga itu adalah akidah. Sehingga akidah itu yang menapasi pendidikan politik dan ekonomi. Itulah sebabnya maka sila pertama Pancasila adalah ketuhanan yang Maha Esa,
Dan pasal 29 ayat 1 menempatkan Allah sebagai dasar bangsa ini berbangsa dan bernegara. Dari situlah maka kemudian akan peroleh umat Islam dalam lingkaran putih, di dalam itu umat Islam akan itu yang kemudian memberikan rahmat bagi semua orang. Ada kafir kitabi, ada agama dunia, ada ateis. Maka di luar segitiga dalam lingkaran itu ada alam hewani, ada alam tumbuhan, ada air, laut, dan udara. Itulah Islam secara totalitas. Kata Rasulullah, jangan kencing di air yang tidak mengalir. Jadi bagaimana Islam menghargai air. Jika kamu sembelih, gunakanlah pisau yang setajam-tajamnya. Kata Rasulullah, jangan kencing di tempat-tempat di pohon yang ada lubang-lubang. Tidak boleh. Karena di dalamnya ada makhluk. Semut atau apa, anak-anak dan itu mati kalau dikencing. Jadi bagaimana menghormati alam semesta, laut, udara, dan seterusnya. Nah, sehingga Islam menganut asas keseimbangan di antara keperluan duniawi dan tuntutan akhirat. Asas keseimbangan dimanifestasi di antara kepentingan manusia dan keperluan alam sekitar, tumbuhan, hewan, air, laut, dan udara. Islam rahmat bagi sekalian alam, termasuk non-muslim. Next, Pak Host. Nah, untuk itu maka kemudian tauhid tadi kita sudah tahu, saya tidak perlu jelaskan, Bapak Ibu lebih tahu dari saya. Ada tauhid rububiyah, ada tauhid uluhiyah, ada tauhid asma wa sifat. Kemudian pendidikan, ada pengajaran, ada keluarga, ada sosial budaya, ada sains, ada teknologi, ada lingkungan hidup. Jadi ketika Bapak di perguruan tinggi atau di sekolah menyusun kurikulum dalam bidang pendidikan, maka harus ada pilar-pilar. Ada proses belajar mengajar pengajaran. Ada tentang keluarga, ada tentang sosial budaya, ada sains, teknologi, lingkungan hidup. Next, kita lihat berikutnya. Politik. Ada pemerintahan, ada pertahanan dan keamanan, ada hukum, ada hak asasi manusia, ada hubungan internasional. Itulah pilar-pilar dalam politik atau siasat. Kemudian ekonomi, ada perniagaan, ada keuangan, ada institusi, ada baitul mal. Nah, semua ini berfokus, berintikan pada akidah. Next. Maka kemudian kita bicara tentang masyarakat plural dengan tema yang disampaikan malam ini. Madinah masyarakat plural. Nama kota itu Yathrib. Ketika Rasulullah datang, maka mengubahnya menjadi Madinah, yang artinya kota. Adab, peradaban, kebudayaan. Jadi Islam itu datang ke Madinah merupakan satu peradaban. Harus diketahui bahwa pada waktu Nabi datang, suku-suku bangsa yang ada di Madinah itu banyak. Ada suku Aus, ada suku Khazraj, dan bangsa Yahudi. Yahudi itu ada 20 suku, yang terkemuka beberapa suku. Sehingga sebenarnya secara statistik, ketika pindah ke Madinah, umat Islam tidak mayoritas. Umat Islam 40% lebih. 40% lebih. Selebihnya itu bukan Muslim. Orang Yahudi, orang Nasrani, orang kafir Quraisy, orang Badui, dan seterusnya. Tapi karena Islam sebagai universal values, kebenaran mutlak, maka Nabi itu diangkat menjadi kepala negara, diangkat menjadi pemimpin, sehingga persoalan-persoalan antara sesama warga Madinah diselesaikan oleh Nabi. Sehingga begitu, kita kenal bahwa ada masyarakat sipil, civil society, ada masyarakat madani. Ada persamaan antara masyarakat madani dengan masyarakat sipil, tapi ada perbedaan prinsip antara masyarakat madani dengan masyarakat sipil atau civil society. Kita lihat perbedaannya. Next. Masyarakat madani versus civil society. Masyarakat madani dan civil society sama-sama komunitas perkotaan. Hal ini ditandai dengan perubahan nama Yathrib ke Madinah yang bermakna kota dan tamadun atau peradaban. Masyarakat madani dan civil society sama-sama masyarakat industri. Kita lihat masyarakat Islam, masyarakat industri. Ketika kita sholat, tidak sah sholat kalau tidak menutup aurat. Nah, menutup aurat itu mulai dengan karung, mungkin dengan goni, kemudian dengan pakaian yang dijahit dengan tangan, kemudian dengan mesin, dan sekarang itu adalah industri tekstil. Zakat fitrah itu adalah makanan pokok, Karena di Arab itu korma, maka korma. Di Indonesia tidak ada korma, maka beras, makanan pokok. Maka lahirlah industri agrobisnis. Hewan korban
bagi mereka yang mampu, maka itu kemudian melahirkan industri peternakan, industri pengalaman muslim. Ibadah haji bagi yang mampu, maka menggalakkan industri otomotif, menggalakkan industri transportasi. Jadi ajaran-ajaran Islam itu melahirkan proses industri. Yang industri itu harus dimulai dengan sains. Di sains kemudian melahirkan teknologi. Akan kita lihat nanti pada slide bagaimana sains dan teknologi yang diciptakan oleh Islam. Next. Masyarakat Madani komunitas religius. Anak-anak sejak kecil sudah diajarkan sholat. Karena masyarakat Madani masyarakat religius. Bagaimana orang yang punya duit berlomba-lomba untuk datang ke Mekah, apakah umroh atau haji. Sedangkan civil society, masyarakat sekuler. Inilah perbedaan prinsip antara masyarakat Madani dan civil society. Masyarakat sekuler, kata sekuler itu berasal dari kata saikulum. Saikulum itu mempunyai dua arti, hari ini dan di sini. Artinya bahwa hari ini di dunia, tidak penting hari sesudah mati, hari akhir. Yang kedua, di sini, di dunia ini, tidak perlu yang sudah. Itulah saikulum yang menjadi sekuler. Karena itu maka kemudian pemisahan agama dengan negara, agama dengan politik, agama dengan ekonomi, bla bla bla. Saya 12 tahun belajar Injil. Karena di kampung saya, di Saparua, Maluku, dari SD, SMP, SMA, saya tidak dapat pelajaran agama Islam. Karena di dalam kelas saya, cuma kami 3 orang yang Islam. Itu sekolah negeri. Sehingga tidak mungkin guru datangkan guru agama hanya untuk mengajarkan kami bertiga mata pelajaran agama Islam. Maka kami dapat pelajaran agama Nasrani. Jadi saya pelajari Injil itu 12 tahun. Sehingga saya tahu betul bahwa dalam Injil itu hanya persoalan-persoalan moral. Atau kalau dalam istilah Islam, akhlak. Hal-hal yang bersifat spiritual. Tidak ada persoalan politik, tidak ada persoalan ekonomi, tidak ada persoalan pemerintahan, tidak ada persoalan negara. Hanya dalam Quran, satu-satunya kitab suci yang mengatur keseluruhan. Nah, oleh karena itu maka Anda lihat di bagian bawah masyarakat sekuler, ya bisa sukaria di bar, di kafe, laki-laki perempuan itu, atau di kolam renang, ya bapak-bapak, ibu mungkin pernah situ, bisa berbaur, campur baur di situ, laki-laki perempuan, muslim, dan membuka aurat dan seterusnya di kolam renang. Itu adalah ciri masyarakat dan banyak lagi. Next. Host. Masyarakat Madani komunitas kasih sayang. Kata Rasulullah yang diriwayatkan oleh Abu Dzar, kalau kamu memasak makanan yang berkuah, perbanyak kuahnya, kemudian bagikan kepada tetangga. Sekali waktu Rasulullah meminta Aisyah memasak dan membagi-bagi. Selesai, Aisyah membagi-bagi kepada tetangga, belakang, muka, kanan, kiri. Kata Rasulullah, sudah. Yang kanan sudah, kiri sudah, belakang sudah, muka sudah. Kata Aisyah, ada satu rumah saja yang saya tidak berikan. Siapa? Keluarga Yahudi. Kata Rasulullah, berikan. Keluarga Yahudi, rumah Yahudi, berikan. Itulah Islam. Rahmatil alamin. Sehingga tetangga kita, muka, belakang, kanan, kiri, apapun agamanya, haknya satu dari kita. Dia sakit, kita wajib membantu dia. Dia miskin, kita wajib membantu dia. Dia mendapat kecelakaan, kita wajib. Kalau dia muslim, haknya 2. Zakat fitrah dari kita. Atau zakat mal. Kalau dia keluarga, haknya 3. Artinya bahwa kalau ada 2 orang yang memenuhi persyaratan dari 7 golongan itu untuk mendapat zakat fitrah atau zakat mal, maka kemudian diprioritaskan kepada keluarga. Sehingga demikian itu tata aturan yang diatur oleh Islam. Ada pohon kita, pohon rambutan, pohon mangga, pohon jambu. Dahannya jatuh ke tetangga, rumah tetangga. Maka kata Rasulullah, kita tidak boleh ambil buah yang ada di dahan yang menjulur ke rumah tetangga. Kenapa? Karena daunnya itu dibersihkan oleh tetangga di sebelah. Itu konsep Islam. Bagaimana memperhatikan seperti itu. Nah, bagaimana yang slide itu? Kemudian masyarakat sosialis, masyarakat civil society, itu komunitas individualistis. Anda lihat di slide pertama di bawah itu, seorang perempuan berdiri. Dan kemudian, dia saya katakan situ, this is the reason because I am a woman. Kenapa? Gambar pertama itu dia tidak kasih kursi sama anak laki-laki, anak muda, dia berdiri, maka dia demonstrasi. Yang gambar kedua itu tapi ditutup itu, dia buka roknya dengan celana dalamnya untuk menyatakan protes. Jadi saking individualistis dia itu, dia menyatakan diri protes, membuka rok dengan celananya. Nah, itu yang ditutup. Karena itu dia bilang, this is the reason because I am a woman.
Jadi bukan itu karena saya perempuan dia harus diberikan kesempatan. Tapi itulah individualistisnya. Atau yang gambar kedua, bagaimana pagar kita, rumah kita dikasih lagi tinggi, dikasih lagi kawat dan seterusnya. Itu bukan masyarakat Islam. Masyarakat itu ruhama'u bainahum. Nah, itu adalah masyarakat sipil, berbeda dengan masyarakat yang kasih sayang. Next, host. Sekarang untuk bisa kita memenuhi persyaratan Al-Quran mulai dari 1:10, Allah meringankan menjadi 1:2. Maka kemudian harus SDM unggul, cerdas, dan jujur. Saya berikan data-data buat kita di sebelah kiri yang warna coklat merah. Human Development Indonesia Index Indonesia tahun 2020 kemarin 70.1. Dari 1 sampai 100 kita nilainya 70.1. Ranking kelima di Asia Tenggara. Singapura, Brunei, Malaysia, Thailand, baru Indonesia. Ranking 107 di dunia. Daya saing di dunia itu ranking 114. Karena SDM kita seperti itu, maka kita ranking 114. Kita adalah negara keempat di dunia yang gap antara si kaya dan si miskin itu terlebar. Negara keempat di dunia. Yang jurang antar si kaya dan miskin. Itu dapat dibuktikan bahwa seorang naga dari 9 naga itu punya 5,2 juta hektar lahan di Indonesia. Satu dari 9, 5,2 juta. Saya tidak tahu Profesor Fuad di Surabaya berapa hektar tanahnya atau rumahnya. Tapi bagaimana seorang satu naga itu 5,2 juta hektar. Utang Indonesia Juni 2021 6.554 triliun. Itu utang pemerintah. Kalau utang swasta sekitar 4.000 triliun. Jadi utang luar negeri sampai bulan kemarin itu adalah 1.000 lebih triliun. Bunga utang Desember kemarin 2020 itu 301 triliun. Bunganya saja. Bapak, Ibu, belum pohonnya, belum buahnya, bunganya saja 301 triliun. Padahal kata Rasulullah, memakan riba sama dengan menjinahi ibu kandung sendiri. Menjinahi perempuan yang bukan saudara saja itu dosa besar, apalagi menjinahi ibu kandung sendiri. Dan kemudian bunga utang untuk tahun ini 2021 314 triliun. Jadi oleh karena itu maka ini persoalan serius karena SDM kita. Salah satu data, 1 juta murid SD di Indonesia hanya 43 orang yang melanjutkan pendidikan ke universitas. Kenapa? IQ rata-rata rakyat Indonesia 84, ranking 70 dunia. Dan di Asia Tenggara kita sejajar dengan Laos dan Kamboja. Nah, oleh karena itu bagaimana jalan keluarnya? Maka kemudian Allah memberikan kepada kita slide yang sebelah kanan itu otak kita, dan di depan itu yang saya kasih panah itu prefowet, ini otak depan. Itu mempunyai 3 fungsi. Pertama, decision making function, kedua, di future planning function, dan ketiga, decision judgment function. 3 itulah yang menentukan bagaimana kita memutuskan 2045 Indonesia masyarakat madani atau tidak. Kita putuskan hari ini. 2024 Presiden Indonesia orang Islam mukmin, kita putuskan hari ini. Bagaimana nanti mau menjadi jajahan 1 superpower atau 2 superpower 2045, kita juga putuskan hari ini. Jadi decision making. Putusan itu kemudian diikuti dengan perencanaan. Perencanaan jangka instan, jangka pendek, jangka menengah, jangka panjang sampai 2040. Kemudian social judgment, bagaimana komunikasi hubungan kita dengan masyarakat untuk memberikan dukungan-dukungan agar supaya putusan-putusan kita seperti itu. Dan karena itu maka dia dihubungi dengan jiwa. Jadi persoalan kita ini hanya ditentukan oleh otak kita, otak depan dengan hati kita. Ketika berjalan seirama otak dengan hati, maka kinerja kita akan tinggi. Ketika otak dengan hati tidak sejalan, maka akan terjadi kontradiksi-kontradiksi dan kinerja kita tidak akan optimal. Baik, kita lanjutkan. Lanjutkan, host. Halo, host.
Ya. Nah, 7 pilar SDM unggul. Ini yang saya katakan tadi, Ali Imran 190 sampai 194. Pertama, 24 jam berkomunikasi dengan penguasa semesta. Jadi tidak pernah tinggalkan. Apakah itu salat, apakah zikir, apa itu kriteria pertama. Jadi orang cerdas tidak identik dengan sarjana. Karena tadi saya sudah katakan, dari 1.200 orang yang ditangkap KPK, 86% adalah sarjana. Tetapi kriteria pertama yang punya komunikasi intens. Yang kedua, peneliti ulung. Peneliti ulung. Orang Islam itu peneliti, mengkaji. Kemudian akan aktif, dinamis, progresif, revolusioner, dan berkinerja tinggi. Kata Rasulullah, gembira orang yang hari ini baik daripada kemarin. Rugi orang yang hari ini sama dengan kemarin. Celaka orang yang hari ini lebih jelek dari kemarin. Jadi selalu berkinerja tinggi. Kemudian takut azab api neraka. Kemudian taat asas. Kemudian berlindung ke penguasa alam semesta. Dan 7, evaluator yang unggul. Orang Islam yang cerdas selalu melakukan evaluasi, muhasabah, dan seluruh evaluator yang unggul. Itu 7 pilar SDM unggul. Kita lihat bagaimana operasionalisasinya. Next, host. Sedikit lagi. Proses pembentukan SDM unggul. Surat Al-Alaq ayat 1-5, saya sudah katakan tadi, membaca yang tertulis dan yang tidak tertulis, meneliti, mengkaji, dan menulis yang berkualitas, mengasah keterampilan dan memproduk karya-karya ilmiah. Kemudian yang terakhir, konsistensi dalam berprestasi secara akhlaki. Jadi di dalam surat Wahyu yang pertama itu, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, Ika warabul akram. Ini yang tidak diperhatikan. Bacalah dengan nama Rabb yang maha pengasih, maha penyayang, maha murah, akram. Jadi akhlak. Dalam kurikulum di dalam 5 ayat Wahyu pertama itu ada pilar tentang akhlak. Nah, akhlak ini yang akan menafasi seorang profesor, doktor, institusi sarjana hukum dan seterusnya sehingga tidak jadi koruptor, korupsi dan seterusnya seperti itu. Jadi konsistensi dalam melakukan berprestasi tapi dengan akhlak Islam seperti itu. Nah, itu bagaimana proses pembentukan SDM unggul sebagaimana dalam surah Al-Alaq ayat 1-5. Next. Berikut host. Halo host. Ada gangguan, host? Ya, ini dia. Ketika orang Islam itu melakukan pengkajian terhadap Quran, kajian terhadap Sunnah, melakukan penelitian dan seterusnya, maka inilah hasilnya. Universitas pertama di dunia, mundur dulu, itu Al-Qarawiyyin, bukan Al-Azhar. Al-Qarawiyyin di Afrika, baru kemudian Al-Azhar. Kemudian Al-Azhar. Bisa mundur dulu? Host. Ya. Kemudian untuk bisa kita menentukan arah kiblat sholat, maka perlu ada alat. Dan kemudian lahirlah ilmu hitung yang disebut dengan Al-Jabar. Al-Jabar itu bahasa Arab artinya hitung. Maka Al-Khawarizmi adalah pakar Al-Jabar yang pertama di dunia. Untuk kemudian mengukur posisi sudut antara bulan dan matahari untuk menentukan arah kiblat, maka Abu Wafa Al-Bushani, sarjana Islam, mengeksplorasi rumus Pitagoras menjadi rumus sinus. Sehingga Abu Wafa Al-Bushani merumuskan bagaimana rumus sinus untuk menentukan sudut antara bulan dengan matahari untuk menentukan arah kiblat. Tentu saja bergerak bulan matahari sehingga kemudian ada yang disebut dengan gravitasi. Dan gravitasi bukan seperti yang kita pelajari di sains, diciptakan oleh si bla bla bla, tapi justru oleh Abu Ja'far Muhammad tahun 803 sampai 873 teori gravitasi sudah ditemukan oleh Islam. Al-Jazari tahun 1936 sampai 1906 menciptakan jam yang pertama. Ini jam air. Kemudian Al-Khawarizmi, salah seorang murid dari Ibn Sina atau Avicenna yang menciptakan pakar bedah dengan alat-alat yang pertama. Beliau menciptakan, orang pertama di dunia yang menciptakan alat bedah dan operasi bedah. Baik, ini adalah karena mereka baca Quran. Ustadz Bagaimana? Abdullah, Ya. karena waktu sudah menunjukkan pukul jam 9 lebih ya.
acara Oh, kita ini. Saya ngapunten, mohon maaf saya izin dulu, Ustadz. Iya. Karena acara kita maksimal jam 9, ini sudah jam 9:05. Kalau memang kalau begitu, kalau memang diizinkan, kita bisa lanjutkan pekan depan. Jadi kalau memang belum selesai, nanti kita bisa lanjut pekan depan. Walaupun seperti itu, Ustaz Abdullah. Saya terserah aja. Saya taat asas kalau jam 9 selesai, ya cukup sekian persembahan saya malam hari ini. Tanpa mengisi rasa hormat, ya. Baik. Saya akhiri cukup sekian. Baik, terima kasih Ustadz Abdullah. Baik, Bapak Ibu sekalian, tanpa mengisi rasa hormat untuk acara di kajian online kita malam hari ini, ya karena waktu sudah menunjukkan jam 9:05, ya. Insya Allah kajian malam online kita hari ini bisa kita lanjutkan untuk pekan depan. Jadi untuk materi ini, insya Allah nanti Bapak Ibu sekalian bisa mengikuti ya di Sabtu malam pekan depan, ya. Dan saya ucapkan terima kasih Ustadz Abdullah. Pencerahannya malam ini, Masya Allah. Kenapa nggak ada pesannya, Ustadz? Bahan saya ini di-share kepada teman-teman itu untuk mereka pelajari, baca, kemudian menjadi bahan diskusi untuk pekan depan. Sabtu. Alhamdulillah, Masya Allah. Terima kasih Ustadz Abdullah atas ini pencerahannya. Insya Allah, Bapak Ibu sekalian, Sabtu malam kita akan sambung lagi ya acara kita. Jadi nanti materi ini akan kita share ke Bapak Ibu sekalian. Dan nanti Sabtu malam pekan depan kita akan diskusikan materi yang akan kita share ke Bapak Ibu panjenengan semuanya. Jadi jangan khawatir, ya Bapak Ibu sekalian, Sabtu depan pekan malam kita akan lebih banyak diskusi dari hasil yang nanti materi yang disampaikan oleh Abdullah. Masya Allah, materinya Abdullah. Terima kasih. Hari ini begitu malam memberikan pencerahan semuanya. Ini Pak Isnani mengenalkan Subhanahu. Terima kasih pencerahannya Ustaz Abdullah atas materinya malam hari ini. Ya. Sama-sama. Insya Allah Bapak Ibu sekalian, panjenengan tidak usah khawatir karena ini waktu sudah malam. Ngapunten, untuk diskusi bisa kita lanjutkan di Sabtu malam pekan depan. Jadi insya Allah materi akan kita share. Silakan nanti bisa ditanyakan dan kita diskusikan untuk Sabtu malam pekan depan. Itu dari kami. Terima kasih Ustaz Abdullah. Mungkin sebelumnya saya ringkas dulu materi dari Ustaz Abdullah sebelum kita tutup dengan sama-sama. Jadi alhamdulillah tadi yang disampaikan Ustaz Abdullah bagaimana menuju NKRI tahun 2045. Ya, visi negara ini adalah menciptakan masyarakat madani yang tadi di breakdown dalam sebuah misi, salah satunya bagaimana antara otak dan hati ini ya itu bisa bersatu. Bagaimana bisa menciptakan 7 pilar SDM unggul. Menjadikan Islam yang rahmatan lil alamin, bukan Islam yang rahmatan lil muslimin. Nah, itu salah satu tadi yang saya tangkap materi dari Ustaz Abdullah. Semoga ini menjadi pencerahan kita menuju tahun 2045. Karena tadi Ustaz Abdullah mengatakan 100 tahun akan muncul mujahid yang akan memimpin negara ini. Baik, Bapak Ibu sekalian, terima kasih atas penyampaiannya, atas kehadirannya malam hari ini. Insya Allah Ustaz Abdullah Sabtu malam ke depan bisa lanjut ya kita diskusi. Insya Allah. Masya Allah, ya, alhamdulillah. Alhamdulillah, Bapak Ibu sekalian, untuk Sabtu malam pekan depan akan tetap disampaikan materinya oleh Ustaz Abdullah. Mungkin yang malam hari ini belum selesai, nanti akan disampaikan oleh beliau dan nanti akan kita buka sesi tanya jawab dan diskusi bareng-bareng. Karena ini waktu sudah jam 9 lebih, ya, biar nanti kita lebih efektif, ya, Bapak Ibu sekalian. Baik, terima kasih atas kehadirannya Bapak Ibu sekalian malam hari ini. Mudah-mudahan duduk kita malam hari ini, ya, kajian kita malam hari ini diridhai oleh Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Kita tutup kajian kita malam hari ini dengan bacaan alhamdulillah dan disempurnakan dengan doa kafaratul majelis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih. Saya sebagai moderator mohon maaf kalau salah kata. Dina siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.